Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azil Akromi dari kelas statis IPS Ayam Rogo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membuat video tentang strategi belajar mengajar, yaitu untuk calon-calon guru atau guru pada saat ini. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, apa sih guru itu? Kata pepatah Jawa sih, guru itu seorang yang harus digugu dan ditiru. Apa arti pepatah Jawa tersebut? Guru adalah sosok figur teladan bagi siswa-siswi yang harus memiliki strategi dan teknik-teknik dalam mengajar. Kegiatan belajar mengajar sebagai sistem instruksional merupakan interaksi antara siswa dengan komponen-komponen lainnya. Dan guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran agar lebih aktif, efektif, dan secara optimal. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut dengan metode mengajar. Teknik penyajian pelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara mengajar dipergunakan oleh guru atau instruktur kepada siswa di dalam kelas agar pelajaran itu dapat ditangkap, dipahami, dan digunakan siswa dengan baik. Di dalam kenyataannya, cara atau metode mengajar atau teknik penyajian kepada siswa berbeda dengan cara yang ditempuh untuk memantapkan siswa dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Maka, yang disebut dengan strategi belajar mengajar ialah memikirkan dan mengupayakan konsistensi aspek-aspek komponen membentuk kegiatan sistem instruksional dengan siasat tertentu. Strategi belajar mengajar adalah pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan mempelajari strategi belajar mengajar, berarti setiap guru mulai memasuki suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan anak didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebagai pengajaran yang dilakukan. Guru dengan sadar merencanakan sebuah kegiatan pengajaran secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatu guna kepentingan pembelajaran. Pada video kali ini saya akan ada banyak metode atau teknik belajar mengajar sih, yaitu teknik diskusi, teknik kerja kelompok, teknik penemuan, teknik penyajian, teknik ceramah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik penyajian. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Mengapa saya memilih teknik penyajian tanya jawab? Yaitu teknik penyajian tanya jawab ialah suatu cara untuk memotivasi pada siswa agar bangkit pemikirannya untuk bertanya selama mendengarkan pelajaran atau mengajukan pertanyaan mengenai isi pelajaran yang sedang guru agar dimengerti, bermanfaat, dan dapat diingat dengan baik. Dan pada saat ini, kondisi pada saat ini adalah pandemi. Jadi jarang sekali anak-anak didik itu bertatap muka dengan gurunya. Jadi metode tanya jawab ini dapat membantu pola pikir anak didiknya
agar dapat memecahkan masalah. Ketika guru memberikan sebuah permasalahan, walaupun lewat aplikasi Google Classroom, grup WA, Zoom, itu dapat membantu bagaimana anak-anak didik kita untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya yaitu implikasi strategi belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Bagaimana seorang guru dalam menerapkan strategi belajar mengajar itu, guru harus memiliki peran-peran yang bisa membimbing dan mendukung pola pikir anak didik agar mampu menjadi anak-anak didik yang diharapkan. Seperti guru yang konstruktif harus selalu inovatif untuk mengadopsi metode-metode baru untuk memotivasi belajar anak-anak didiknya. Seorang guru hanya sebagai fasilitator, motivator, inspirator dari proses kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga semua kualitas dari dalam diri anak didiknya agar akan terbuka. Semua kreativitas terletak di dalam diri anak-anak didik, karena anak-anak didik kita memiliki jiwa di mana terletak sumber dari segala potensi-potensinya. Karena ketidaktahuannya lah, maka kita sebagai calon guru atau guru adalah pemandu spiritual untuk membantu memberikan pengetahuan kepada jiwa anak-anak didik kita. Guru sebagai contoh teladan. Mengapa pepatah Jawa mengatakan tersebut? Karena seorang guru dapat memotivasi anak-anak didiknya untuk lebih banyak membaca apa? Membaca buku, membaca majalah atau koran. Buku adalah sumber energi dan motivasi. Seorang guru harus menjadi pembaca intensif buku-buku perpustakaan, majalah, dan mengumpulkan pengetahuan untuk mengilhami anak-anak dengan menceritakan hal-hal yang baru. Yang selanjutnya yaitu, apakah strategi belajar mengajar seperti ini telah dapat diterapkan sepenuhnya dalam dunia pendidikan saat ini? Seperti yang telah kita ketahui bahwa dunia pendidikan bangsa kita saat ini telah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dari era-era pemerintahan yang sebelumnya. Mengapa seperti itu? Karena terlihat nyata dari sistem kurikulum yang telah mengalami perubahan menuju ke arah sistem pendidikan yang lebih baik. Walaupun di daerah-daerah pedesaan tertentu masih ada yang kurang merata fasilitas dan kondisi-kondisi pendidikannya seperti di daerah perkotaan umumnya. Namun pemerintah telah memberikan perhatian untuk hal itu agar sistem pendidikan di negara kita berjalan dengan kondusif. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata dalam saya menyampaikan dari saya, jangan takut bertemu kegagalan karena keberhasilan menunggumu di masa depan. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum